Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Izharuz Zain Syarah Qudul Lujain. Izharuz Zain ini karangan Abu Mustafa Asep. Kenapa tampilannya putus? Kitab. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sudah sampai di halaman 231. Kita ulang satu alinea. Wa qala Utsman bin Affan, berkatalah oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, berkata ianya Rasul, "Lau annal mar'ata malakatid dunya bihadzafiriha." Jikalau bahwa sungguhnya perempuan itu memiliki ia akan dunia bihadzafiriha, dengan seluruhnya dunia, segala isinya, segala sisinya dunia. Wa anfaqatil jami'a ala zawjiha, dan infak ianya istri akan semua dunia dari yang dia miliki kepada suaminya. Tsumma mannan alaihi, kemudian menyebut-nyebut dianya si istri, atau merasa berjasa ianya si istri, alaihi atasnya suami, ba'dahin, sesudah satu waktu, illa ahbatallah, melainkan menghapus oleh Allah amalaha, akan amalnya si istri, wa hasyaraha, mengumpulkan oleh Allah akannya si istri, ma'a karuna, bersama karun. Kan dari maka kan? Nah, itu. Qauluhu bihadzafiriha, apa makna bihadzafiriha? Andaikan istri memiliki dunia dengan hadzafirnya dunia. Oh, bitamamiha, maknanya dengan sempurnanya dunia. Nah, maknanya dengan seluruh dunia. Wal hadzafiru al jawanib, hadzafir itu jawanib, pinggir-pinggir, sisi, segala sisi dunia. Waqila al-a'ali, ada juga yang menyatakan hadzafir itu a'ali, bagian atas. Wahiduha, bermula mufradnya hadzafir itu hidfar atau hudfur, ada dua kemungkinan. Bisa hidfar, bisa hudfur. Wal makna, dan bermula makna hadis itu lau annal mar'ata malakatid dunya bi asriha. Jikalau bahwa sungguh istri tadi memiliki ia akan dunia dengan segala isinya, ya. Afadaha fi mirqatil mafatih, menjelaskan akan ini makna oleh Syekh pemilik kitab Mirqat dalam kitabnya Mirqatil Mafatih. Qauluhu summa mannan alaihi, kemudian sesudah istrinya memberikan seluruh hartanya kepada suaminya, dia mannan. Apa makna mannan? Menyebut-nyebut. Qauluhu summa mannan alaihi, al-mannu ta'dadun ni'am. Bermula mannu itu ta'dad, menghitung nikmat-nikmat as-sadirati, yang terjadi ianya nikmat minasyakhsi, dari seseorang, ila ghairihi, kepada selainnya. Ta'dad ini masdar dari addada, ta'did ta'dad, ya. Takrir takrar. Itulah menyebut-nyebut atau menghitung-hitung nikmat yang terjadi dari seseorang kepada lainnya, orang disebut mannan. Kaqaulihi, seperti ucapannya seseorang, misalkan fa'altu ma'a fulan kadza wa kadza, aku telah berbuat bersama si dia itu ini dan itu, telah menolongnya, membantunya, dan seterusnya. Wa yutlaqul mannu 'alal in'am, dan digunakan juga akan kata mannu atas in'am. Ada juga mannu artinya memberi nikmat. Salah satu nama Allah juga Al-Mannan, Maha Pemberi Karunia. Intaha diambil dari kitab Sirajul Kamus. Kemudian status hadis di atas. Hadis Utsman bin Affan. Adapun hadis Utsman bin Affan di atasnya ini, lau annal mar'ata malakatid dunya bihadzafiriha ilah, itu auradaha aidan.
membawakan akan ini hadis juga oleh Musannef Qurratul Uyun dalam kitab Qurratul Uyun Syarhi Manzumat Ibn Ya'mun. Nggak ada sanad juga di sono. Bagaimana lafaz di sono? Bilafdi dengan lafaz dalam kitab Qurratul Uyun tertulis lau annam ra'atan. Nah, kira di sono lau annam ra'atan. Jikalau sungguh seorang perempuan malakat di dunia itu memiliki akan dunia kullaha seluruhnya dunia. Wa anfaqha, ini lebih jelas di sono, dunia kullaha, bukan bihadza firiha. Wa anfaqatha, dan menginfak oleh istri akannya dunia ala zaujiha, kepada suaminya. Summa manat, kemudian menyebut-nyebut ia bidzalika, dengan demikian infaknya alaihi, atasnya suami, melainkan ahbatallahu amalaha, menghapus oleh Allah akan amalnya, wa asyarha ma'a Fir'aun, mengumpulkan oleh Allah akannya si istri bersama Fir'aun. Di sana Fir'aun, di sini Karun kan. Lam adfar bihi ilal an fi syai'in min kutubil hadis. Saya belum beruntung. Lam adfar, saya belum beruntung dengannya hadis hingga sekarang dalam sesuatu dari kitab-kitab hadis. Maknanya ini bukan hadis sahih. Nggak ada dalam kitab hadis. Cuma ada dalam kitab-kitab rumah tangga seperti yang Qudulujen, Qurratul Uyun. Wa fihi ifratun bil wa'id syadid, dan dalamnya hadis itu ifrat, berlebihan. Bil wa'id syadid, dengan ancaman yang berat, bahwa dan dianya ancaman yang berat, ihbatul amal, yaitu dihapuskan amal. Dalam hadis itu ada ancaman, ada berlebihan dengan ancaman yang besar, yakni dihapuskan amal alal amri saghir, di atas perkara yang kecil, bahwa dianya perkara kecil alman, hanya karena dia menyebut-nyebut pemberiannya, jadi dihapus seluruh amalnya kan. Nah, ini berlebihan ini. Ini ciri-ciri hadis palsu. Sedikit kesalahan, dosanya besar. Wa fi Makarimil Akhlaq li Tabarsi, dan dalam kitab Makarimil Akhlaq milik Syekh Tabarsi Asy-Syi'i. Qala, di sana tertulis qala Salmanul Farisi, berkatalah oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yaqulu, berkata ianya Rasul, ayyumam ra'atin manat, adapun siapapun dari perempuan yang menyebut-nyebut ia ala zaujiha, atas suaminya, bimaliha, dengan hartanya si istri, taqulu, berkata ianya si istri kepada suaminya, innama ta'kulu min mali, hanya saja kamu makan dari hartaku. Lau annaha tasaddaqat bidzalikal mal, andaikan istri tadi bersedekah ia dengan demikian harta di jalan Allah, la yakbalullahu minha, dia tidak menerima oleh Allah darinya si istri, illa ayyarda anha zawjuha, kecuali bahwa ridha tentangnya istri oleh suaminya. Nah, mirip-mirip kan? Selesai ya. Nah, ini ada hadis lagi ini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabur rajulu ala salati, bermula awal ma yang dihisab akan seorang laki-laki itu di atas salatnya. Nah, ini ada hadis Nabi menyatakan pertama yang diperiksa di akhirat yaitu salat. Awwalu ma, adapun bermula awal perkara yang dihisab akan laki-laki itu di atas salatnya. Summa an nisa'ihi, kemudian tentang istri-istrinya, ditanyakan pada laki-laki, bagaimana kamu memperlakukan istrimu? Wa ma malakat yaminu, dan apa yang dimiliki oleh tangan kanannya laki-laki. Kalau dia punya budak, ditanyakan. In ahsana asyratahu ma'ahum wa ahsana ilaihim ahsanallahu ilaih. Jika memperbaiki, jika bagus ianya si suami, asyratahu, akan memperlakukannya. Bukan. In ahsana, jika baik ianya si suami, asyratahu, akan pergaulannya si suami, ma'hum, bersama mereka istrinya dan budak-budaknya, wa ahsana ilaihim, dan berbuat baik ia kepada mereka, ahsanallahu ilaih, dia berbuat baik juga oleh Allah kepadanya si suami. Nah, jadi yang pertama ditanya tentang sholat, kemudian tentang istrinya, kemudian tentang budak-budak. Suami itu baik kepada mereka semua, Allah pun akan membalas kebaikan. Dan sebaliknya perempuan juga sama, wa awwalu ma tuhasabul mar'atu ala sholatiha, dan awal ma yang dihisab akan perempuan itu di atas sholatnya si perempuan, sholatnya istri.
Summa an haqqi zawjiha, kemudian tentang hak suami. Nah, kita baca ta'liq. Kita lihat hadis ini bagaimana statusnya. Hadis awaluma tus'alul mar'ah tadi. Hadis awal mah yang ditanyakan akan perempuan pada hari kiamat itu tentang salat. Akhrajahu Abdur Razzaq. Mengeluarkan akan ini hadis oleh Abdur Razzaq fil Musannaf dalam kitab Musannaf. An Ma'marin dari Ma'mar, an Qatadah dari Qatadah. Anna Ka'ban qala, bahwa Ka'ab berkata, ianya Ka'ab. Jadi asalnya ini Qatadah mendengar dari Ka'ab, bukan dari Nabi. Awaluma tus'alu anhul mar'ah. Awal ma, adapun awal perkara yang ditanyakan tentangnya perkara akan istri pada hari kiamat itu an salatiha, tentang sholatnya si istri, wa an haqqi zawjiha, dan tentang hak suaminya. Faqala Ibnu Katsir fil bidayati wan nihayah. Berkatalah oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Apa kata Ibnu Katsir? Qala Ibnu Abid Dunya. Berkatalah oleh Ibnu Abid Dunya. Haddatsana Ali ibnul Ja'di, menceritakan kepada kami oleh Ali ibnul Ja'di. Akhbarana Mubarak bin Fadalah, memberitahukan kepada kami oleh Mubarak bin Fadalah. Haddatsana Al-Hasan, menceritakan kepada kami oleh Hasan Basri. Qala, berkata ianya Hasan. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah. Ini karena kalau Hasan Basri kan tabi'in, beliau nggak bertemu kepada Rasul. Ketika beliau menyatakan qala Rasul, nah itu dalam ilmu hadis apa namanya? Mursal namanya kan? Mursal. Ada sanad yang hilang. Nah, seorang sahabat hilang yang mendengar langsung dari Nabi. Qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak kelihatan. Mungkin HP-nya harus di layarnya bisa dilebar-lebar itu. Kalau enggak kelihatan. Kalau di sini setelannya udah pas. Ustaz bisa melebarkan layar HP. Awalumatus alu. Awal ma yang ditanyakan tentangnya ma'al mar'atu, akan para istri, akan istri yaumal qiyamah pada hari kiamat itu salatuha, salatnya si istri. Suma'an ba'liha, kemudian tentang suaminya. Bagaimana pertanyaannya? Kaifa fa'alat ilaih, bagaimana berbuat ianya si istri kepadanya suami. Wahada mursalun jayyid. Ini adalah hadis mursal yang bagus. Hadisnya mursal. Artinya ucapan tabi'in, bukan ucapan Nabi. Atau tabi'in menyatakan qalan Nabi. Padahal tabi'in nggak bertemu dengan Nabi, mursal. Wa akhrajahu ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, dan mengeluarkan akan ini hadis oleh ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik kan. Nah, wa dzakarahu Taqiyul Hindi, dan menyebutkan akan ini hadis juga oleh At-Taqiyul Hindi. Taqiyul Hindi fi Kandil Ummah, dalam kitabnya Kandil Ummah. Qala, berkata ianya Syekh Taqiyul Hindi. Hadisu awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamah an salatiha summa an ba'liha kaifa amilat ilaih, itu rawahu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Syekh dalam kitab As-Sawaf, berdasarkan bersumber dari Sayyid Anas, sahabatnya. Wa auradahu aydan As-Samarkandiyu, membawakan akan ini hadis juga oleh Syekh Samarkandi fi Tanbihil Ghafilin, dalam kitab Tanbihil Ghafilin. An Ka'bin, dari Ka'ab. Nah, wa fi uqubati ahlil qabair, dan dalam kitab uqubati ahlil qabair, nah berarti ini, dan membawakan juga akan ini hadis dalam uqubati ahlil qabair. Gak tahu pengarangnya siapa, lupa, di belakang sudah dijelaskan, sudah sering ketemu. Wa kaza, dan demikian juga auradahu Zahabiyyu, membawakan akan ini hadis oleh Az-Zahabi fil Kabair, dalam kitab beliau Al-Kabair. Ya.
Wa Ibnu Hajar, dan membawakan akan ini hadis juga oleh Ibnu Hajar fi Zawajir dalam kitab beliau Az-Zawajir. Qala berkata keduanya Imam Az-Zahabi dan Imam Ibnu Hajar. Waja'a anil Hasan, telah datang dari Hasan oleh annahu qala, sungguhnya Hasan berkata ia, haddasani man sami'an nabiyya, menceritakan kepadaku oleh orang yang mendengar ia akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Yaqulu, berkata ianya Nabi, awwalu ma tus'alu anhul mar'atu yaumal qiyamah an ba'an salatiha wa an ba'liha. Awal perkara yang ditanyakan tentang perkara itu kepada seorang istri pada hari kiamat itu tentang sholatnya dan tentang suaminya. Hadis mursal, ya boleh jadi hujjah sebenarnya. Karena dalam dalam apa namanya? Dalam hadis yang lain, awal yuhasabu memang benar kan? Awal yang dihitung itu sholat kan? Tapi umum kan? Nggak ada cerita tentang suami, enggak. Tentang ditanyakan sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain beres. Masya Allah. Oh, ini ada hadisnya ini. Hadis awaluma yuhasab. Adapun hadis awal ma yang dihitung, yang diperiksa akan laki-laki, itu di atas sholatnya laki-laki, kemudian tentang istrinya laki-laki. Hadis di atas tadi itu auradahu, membawakan akan ini hadis oleh Abu Lais As-Samarkandi dalam kitab Muqubati Ahlil Kabair. Kitab Muqubati Ahlil Kabair karangan Syekh Samarkandi, ya. Abu Lais As-Samarkandi. Dan dalam kitab Quratil Uyun dan dalam kitab Mufarijul Kalbil Mahdur. Keren-keren banget nama kita. Quratil Uyun wa Mufarrijil Kalbil Mahdur, yang bisa melonggarkan hati yang gundah. Wafihi, dalamnya hadis itu tertulis awwaluma tuhasabul mar'atu ala sholatiha summa an zawjiha wa jiraniha. Cuma di sono dalam kitab Quratul Uyun ada tambah wa jiraniha, tetangganya. Tentang tetangga juga ditanya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Waqala Rasulullah, dan berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li muzawwajati, bagi muzawwajah. Muzawwajah maknanya seorang perempuan yang dinikahi, kelihatan ya. Bagi seorang perempuan yang telah menikah. Fa'ina anti minhu. Ini benar nggak di sini? Tadi. Ya. Fa'ina anti minhu, maka di mana itu kamu darinya, darinya suami. Maknanya, fa'ina anti minhu, di mana itu kamu, kedudukan kamu minhu darinya suamimu. Bagaimana kamu terhadap suamimu? Qalat, berkata ianya muzawwajah. Ma'aluhu fi khidmati. Ma'aluhu. Tidaklah aku lalai akannya suami dalam melayaninya suami, illa ma'ajadtu anhu, kecuali apa-apa yang aku lemah darinya sesuatu. Jadi muzawwajah ini berkata, ma'aluhu, aku tidak melalaikan akannya suami dalam melayaninya suami, illa ma'ajadtu, kecuali apa yang aku tak mampu darinya sesuatu. Ya. Alif, kasih pul, nih pul, tambahan, tambahan. Ya. Qala, Nabi berkata, fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki.
Kemudian Nabi berkata, bagaimana kamu? Bagaimana itu kamu baginya suami? Maknanya bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Fa'inahu karena sungguhnya suami itu jannatuki surgamu, wa naruki dan nerakamu. Mana suami itu bisa membawamu ke surga dan juga bisa membawamu ke neraka atau bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Nah, kita lihat nih. Tadi Nabi berkata limuzawwajah bagi seorang yang sudah menikah. Ya, dianya muzawwajah itu ammatu Husain bin Mihsanin. Mihsanin kita baca. Bukan Mihasnin, Mihsan. Dianya muzawwajah itu bibi. Apa namanya? Paman ya. Bibi amma. Bibinya Husain bin Mihsan. Kamayati sebagaimana akan datang ke depan. Di depan ada penjelasan. Ya, Nabi bertanya, Fa'ina anti minhu. Di mana kedudukan kamu darinya ke suami? Bagaimana kamu dan suamimu? Qauluhu ma'aluhu. Tadi kan ada lafaz hadis ini. Ini fi'il yang jarang ketemu. Ma'alu. Aluhu. Qauluhu ma'aluhu itu mudhari'un, itu fi'il mudhari' mabdu'un bihamdati takallumin, yang dimulai dengan hamdah takallum, hamdah mutakalim. Maknanya fa'ilnya ana. Taliha alifun munqalibatun an hamdatin sakinatin. Yang mengiringi akannya hamdah. Jadi alu fi'il mudhari' yang dimulai dengan hamdah. Awalnya hamdah alu. Taliha mengiringi akannya hamdah oleh alif. Munqalibatun alif yang terbalik ia dari hamdah yang sukun. Asalnya hamdahnya dua, a'lu kan gitu. A'lu. Kemudian hamdah kedua dirubah jadi alif jadi alu. Nah, mengiringi akannya hamdah takallum, hamdah mutakalim oleh alif yang terbalik ia dari hamdah yang sukun. Kama wal qa'idatu 'inda ijtima'i hamdataini. Sebagaimana yang dia nyama itu kaidah, ketentuan ketika bertemu dua hamzah. Saniyatuhuma sakinatun, yang bermula yang kedua dari kedua hamzah itu yaitu hamzah sukun. Satunya dirubah menjadi alif. Nah. Wa madhihi ala, dan bermula madhinya alu itu ala ya'lu. Jadi yalu boleh, ya'lu boleh. Ka'ala seperti ala ya'lu. Wa masdaruhu, dan bermula masdarnya alu itu ada dua. Ingka nabi makna taksir, jika ada ianya alu dengan makna lalai, awit tarki atau meninggalkan, awil istita'ah atau mampu, itu alun masdarnya. Jadi ma'alu bisa maknanya aku tidak lalai, aku tidak meninggalkan, aku tidak mampu. Nah, ada kemungkinan tiga makna. Kalau maknanya taksir, tarki, dan istita'ah, masdarnya alwun, kadalwin, alwun, dalwin. Wa uluwun, dan boleh juga masdarnya uluwun, ka'uluwin. Kama fil qamus, sebagaimana dalam kamus. Wa ingkana bimaknal man'i, dan jika ada ianya alu tadi dengan makna melarang, itu alwun masdarnya. Satu aja, nggak ada uluwun, tapi alwun, kadalwin. Intaha soban alal ashmuni alal alfiyah. Nah, ambil dari kitab soban. Barakallahu fika ayatan Abi Salim. Wal makna huna, dan bermula makna hadis di sini itu ma'amna'uhu. Tidak aku menghalangi akannya suami dari haknya, ya. Kecuali apa yang aku tidak mampu. Nah. Wa maf'uluhu tsani mahdhufun, dan bermula maf'ulnya, berarti maf'ulnya dua. Dan bermula maf'ulnya alu yang kedua itu mahdhuf. Artinya kalau takdirnya bagaimana? Ma amna'uhu juhdi fi khidmati. Tidaklah aku halangi akannya suami akan juhdi, akan semampuku. Nah. Tidaklah aku menghalangi akannya suami juhdi, ya, akan semampuku, semacam kerja kerasku dalam melayaninya suami. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agus. Agus. Summa ra'aitul hafidhat Dimyatiyah. Kemudian saya melihat akan Hafidh Dimyati, berkata ia beliau fi Matjarir Rabih, dalam kitab Matjarir Rabih. Apa kata beliau? Qauluhu ma'aluhu. Qauluha. Adapun ucapannya si muzawwajah tadi, yaitu ma'aluhu, itu bimaddil hamdati, dengan memanjangkan hamdah. Alu.
Wa maknahu bermula maknanya, makna ucapannya itu ma uqassiru fi syai'in min haqqihi. Tidaklah aku melalaikan pada sesuatu dari haknya suami kecuali pada sesuatu ajadatu yang aku tak mampu, yang aku lemah padanya sesuatu. Maknanya istri ini dia melakukan memenuhi hak-hak suami secara maksimal kan, kecuali yang dia tidak mampu. Wa fi Fathil Qaribil Mujib, dan dalam kitab Fathil Qaribil Mujib milik Fayyumi, Syekh Fayyumi, itu di sana beliau menyatakan anna aluhu ghairu mamdudil hamzati. Di sana malah kebalik, bahwa sungguh alu itu ghairu, tidak dipanjangkan hamzah. Nah, ini kata beliau wala'allahu sabqu kalam, mudah-mudahannya ucapan Syekh Fayyumi itu sabqu kalam, kepleset pena. Yang benar mad hamzah, semua mad hamzah kan? Karena asalnya a'lu, hamzah kedua dirubah jadi alif alu. Ya. Yang keempat maksud pertanyaan. Khobar apa? Khobar insya dengan khabar istifham. Istifham juga insya. Istifham juga masuk kategori insya ya. Insya ma la yahtamilu sidqa wal kadzib ya. Insya sesuatu yang tidak ada kemungkinan benar dan salah ya. Dengan dilihat kepada kalam. Orang bertanya kan nggak ada kemungkinan salah benar. Kamu mau kemana? Nah, itu insya namanya. Lawannya khobar nanti. Kalau khobar itu ma yahtamilu sidqa wal kadzib, sesuatu yang bisa benar bisa salah. Si Zaid ke pasar ya kan? Si Zaid ke pasar katanya. Itu bisa benar bisa salah kan? Tanpa kita lihat orang yang berkata, ya kita melihat ucapannya. Belum paham saya pertanyaan. Nah, kemudian qauluhu fa aina anti minhu, tadi adapun ucapannya, ucapan yang musannif di luar, fa aina anti minhu, di mana kamu itu? Fa aina anti. Jadi aina ini kalau kita mau i'rab jadi khobar. Khobar muqaddam, anti mubtada. Nah, fa aina anti, di mana itu kamu darinya si suami? Kedudukanmu dari suami itu bagaimana? Ai min ayyi min dzalik ai fi ayyi manzilatin anti minhu. Artinya pada mana kedudukan itu kamu darinya si suami. Fi ayyi manzilah, di kedudukan mana engkau darinya suami. Aqribun min mawaddati. Adakah engkau itu yang dekat? Seolah-olah a anti qaribatun min mawaddati. Adakah engkau itu yang dekat dari mencintainya suami? Musa'ifatun lahu, itu yang membantu baginya suami inda syiddati, ketika beratnya suami. Mulabbiyatun li da'watih, yang menyambut bagi panggilannya suami. Am mutaba'idatun an maramihi, atau kamu itu yang menjauh dari harapan-harapannya suami. Kafiratun li isyratih, yang mengingkari bagi pergaulannya suami. Wa in'amih, dan bagi pemberian nikmatnya suami. Nah, lebih kurang begitu kan? Itu makna fa'ina anti minhu, bagaimana kedudukanmu terhadap suamimu? Kamu dekat dengannya, mencintainya, membantunya, selalu menyambut panggilannya, atau menjauh, bahkan ingkar terhadap kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian qauluhu, adapun ucapan musannif di luar atau dalam hadis Nabi di atas, fa innahu ai zaujahu, kembali ke zauj, karena sesungguhnya suami itu jannatuki, sorgamu, wa naruki, dan nerakamu. Apa maknanya? Sababun lidukhulikil jannah. Nah, artinya sesungguhnya suami itu menjadi sebab bagi masuknya engkau hai istri ke dalam sorga, biridahu angki, dengan sebab ridhanya suami untukmu. Wasababun, dan suamimu juga bisa menjadi sebab lidukhulikin nara, menjadi sebab bagi masuknya kamu ke dalam neraka, bisukhtihi alaiki, dengan sebab marahnya suami kepadamu. Fahsini aisyratah, maka baik-baiklah kamu akan memperlakukannya. Aisyarah, bergaul dengannya, memperlakukannya suami. Wala tukhalifi amrahu, dan janganlah engkau menyalahi, hai istri, khitab ke istri, dan janganlah kamu menyalahi akan perintahnya suami, fima laisa bimaksiatin, pada sesuatu yang tidak ianya sesuatu itu maksiat. Selama perintahnya bukan maksiat, kamu jangan
menyalahi suamimu. Ya. Wa akhadha adz-Dzahabi fil Kaba'ir, dan memahami oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir min hadzal hadis, dari ini hadis. Memahami, mengambil ya. Akhadha mengambil atau memahami. Mengambil oleh Syekh Az-Zahabi dalam kitab Al-Kaba'ir dari ini hadis dan seumpamanya hadis annan nusyudha kabiratun. Wa nusyud itu dosa besar. Ini Syekh Zahabi memahami karena ancaman berat terhadap istri yang tidak patuh kepada suaminya, berarti nusyud itu kabirah, dosa besar. Intaha Faidul Qadir. Jadi ucapan Az-Zahabi ini ada dalam Faidul Qadir. Nah, itu. Takhrijud, ini takhrij. Beliau pengen menjelaskan sumber hadis di atas. Hadisu fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki, itu. Adapun hadis fa kaifa anti, hingga akhirnya itu akhrajahu, mengeluarkan akan ini hadis oleh Al-Humaydi, oleh Syekh Humaydi fi musnadih, dalam musnadnya Humaydi. Humaydi ini salah satu guru Imam Bukhari ya. Ya. Kalau dalam takbir kan, Allah, Allah. Itu kita nanya, apakah Allah itu maha besar? Ya, itu jadi istifham namanya. Nah, ya, jadi istifham bertanya. Nggak boleh, makanya nggak boleh kan? Salah satu syarat sah takbir berarti hamzah Allah nggak dipanjangkan. Ba akbar nggak dipanjangkan. Dan seterusnya. Akhrajahu, mengeluarkan akan ini hadis oleh Al-Humaydi, oleh Syekh Humaydi fi musnadih, dalam musnadnya Humaydi. Wa Ahmadu, dan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya Ahmad. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan dikeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Wa Ishaq ibnu Rahwai, dan mengeluarkan akan ini hadis oleh Ishaq ibnu Rahwaihin ya. Rahwai ibnu Rahwai fi musnadihi, dalam musnad beliau. Wa dzakarahu Suyuti, dan menyebutkan akan ini hadis oleh Imam As-Suyuti fil Jami' As-Shaghir, dalam kitabnya Jami' As-Shaghir. Wa qala, kemudian Imam Suyuti berkata, hadisun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Sahih hadisnya. Wa qala fid Durril Mansur, berkata oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir beliau Durril Mansur. Di sana tertulis akhraja Ibnu Sa'din, mengeluarkan oleh Ibnu Sa'ad, wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah, wal Hakim, dan oleh Hakim, wal Baihaqi, dan oleh Baihaqi, min tariq Husain bin Mihsan, dari jalur Husain bin Mihsan. Qala, berkata ianya Husain, haddasani ammati, menceritakan hadis kepadaku oleh bibiku. Qalat, berkata ianya bibi. Ini lebih mudah kita pahami, lebih terang di sini kan. Ataitun Nabi, aku datangi akan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ba'dil hajah, dalam sebagian kebutuhan. Aku datang kepada Nabi. Faqala, kemudian Nabi berkata, ai hadhihi. Ya, ai hadhihi, wahai ini. Ini ai, mudah-mudahan apa namanya? Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadhihi, wahai ini. Azatu ba'lin anti, apakah memiliki suami kamu? Namanya, apakah kamu itu memiliki suami? Azatu ba'lin anti, apakah memiliki suami kamu punya suami enggak? Qultu, aku berkata, na'am, ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasul bersabda, kaifa anti lahu, bagaimana kamu itu baginya suamimu? Ya, bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Qala, perempuan tadi berkata, ma'aluhu illa ma'ajartu min. Tidaklah aku melalaikan akannya suami, kecuali apa yang aku tak mampu, kecuali apa yang aku lemah darinya juga. Qala, kemudian Nabi berkata, unduri aina anti minhu, perhatikan olehmu di mana itu kamu darinya suamimu. Perhatikan posisi kamu terhadap suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena hanya saja dianya suami itu surgamu dan nerakamu. Nah, itu penjelasan sudah tadi kan.
Wa dzakarahul Hafidz Dimyati menyebutkan akan ini hadis oleh Hafidz Ad-Dimyati fi Matjadir Rabih dalam kitab Matjadir Rabih. Wa qala dan berkata ianya Hafidz Dimyati. Rawahu Ahmadu meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad wa Nasa'i dan oleh Imam Nasa'i bi sanadin sahih dengan sanad yang sahih. Wal Hakim dan juga meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim dalam Mustadrak. Wa qala Hakim berkata sahihul isnad. Dianya hadis itu sahih sanad. Insyaallah ya. Masya Allah, sejam aja hari ini kita ngaji, Ustaz. Jangan lama-lama, masalahnya. Sejamnya kita baca bareng, insya Allah. Kemudian kita lanjutkan. Waja'a 'anin Nabi dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala oleh bahwa sungguhnya Nabi itu berkata ya Nabi. Ini tegas banget kan ja'a datang dari Nabi oleh bahwa sungguhnya Nabi itu berkata ya Nabi. Ini beliau nanti protes kayak hadis sahih padahal bukan. Apa kata Nabi? Arba'atun minan nisa'i fil jannah bermula 4 orang atau 4 kelompok dari wanita itu berada dalam surga. Wa arba'atun finnar dan bermula 4 dari golongan wanita itu berada dalam neraka. Wa dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam minal arba'atil lawati fil jannah dan menyebutkan oleh Nabi dari 4 perempuan yang ada dalam surga. Kemudian nanti Nabi menyebutkan. Kita baca dulu hadisnya. 1 imra'atan afifatan. Siapa saja perempuan-perempuan yang dalam surga kata Nabi. Imra'atan afifah. Seorang perempuan yang afifah, yang menjaga diri. Kafatan anil haram. Seorang perempuan yang menjaga diri, kafah menahan diri dari yang haram. Ta'i'atan lillah. Lagi yang taat ia kepada Allah walidaujiha dan bagi suaminya. Waludan. Lagi yang waludan. Nah, banyak melahirkan. Punya banyak anak. Tapi nanti kita lihat maksudnya kan. Kasiral walad. Maknanya kasiratal walad, banyak anak. Itu yang pertama. Nabi menyebutkan dalam hadis ada 4 wanita penduduk sorga. Pertama, imra'atan afifah. Perempuan yang menjaga diri, menjaga kemaluannya. Ta'i'atan. Ini masih yang pertama. Perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, waludan lagi. Mau melahirkan banyak anak. Yang kedua, sabiratan qani'atan. Perempuan yang sabar lagi qani'ah. Qani'ah, menerima apa adanya. Radiyatan, yang rela. Bil yasiri ma'adzaujiha, dengan yang sedikit bersama suaminya. Kemudian yang ketiga, kita baca dulu biar kita paham isi hadisnya. Yang ketiga, dzatahayain, perempuan yang memiliki sifat malu. Wa in ghaba anha zawjuha hafizan nafsaha wa malahu. Dan jika gaib darinya perempuan tadi oleh suaminya, dia menjaga ia akan dirinya si istri wa malahu dan hartanya suami, ai zauji. Perempuan afifah tadi. Lupa lagi habis dibaca. Perempuan afifah yang pertama. Yang kedua, perempuan yang sabar. Yang ketiga, dzatahayain, memiliki malu. Yang keempat, ini panjang banget selang-selingnya. Masya Allah ya. Yang keempat nggak ketemu-ketemu. Mana yang keempat? Nggak ada yang keempat ya. Kalau udah digabung ini yang keempat. Mana yang keempat? Keluar ya. Iya, ini memang hadisnya selang-seling, panjang banget ya. Jadi yang keempat mungkin di akhir kita apa di mana? Masya Allah, nggak ketemu yang keempat. Udah diselangi sama faedah. Yang keempat. Nah ini baru yang keempat. Wa dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam minal arba'ah. Yang keempat nih ya, imra'atan mata zaujuha, seorang perempuan, seorang istri yang meninggallah oleh suaminya, walaha auladun sigharun, dan baginya istri itu ada anak-anak yang kecil. Ini calon penghuni surga. Seorang istri mati suaminya, dia punya anak kecil. Fahabasat nafsaha ala auladiha. Maka menahan dirinya si istri akan dirinya di atas anak-anaknya. Maknanya dia nggak nikah lagi, fokus menjaga anak-anaknya. Fahabasat,
Maka menahan diri oleh si istri tadi akan dirinya ala auladiha di atas anak-anaknya, warabbatuhum, dan mendidik ianya si istri akan mereka, wa ahsanat ilaihim, dan berbuat baik ia kepada mereka anak-anak, walam tatazawwaj, dan tidak menikah ianya, khasyata ayyudayyu, karena takut bahwa ayyudayyu, karena takut bahwa yudayyu, sia-sia mereka anak-anaknya. Nah, itu 4. Ini sudah ada gambarannya, baru kita ulang kan. Jadi karena kalau nggak tahu gambaran susah juga. Ketika beliau mentaklik langsung menjelaskan ke depan. Nah, sementara kita belum paham ke depan. Nabi menyebutkan 4 perempuan yang penghuni sorga tadi ya. Afifah tadi, sabar, kemudian punya rasa malu, kemudian suaminya meninggal, dia punya anak, nggak nikah lagi, sibuk menjaga anaknya. Masya Allah. Nah, ini kembali ke ta'lik. Wajah tadi kan telah datang dari Nabi oleh bos punya Nabi berkata ya Arbaatun 4 dari wanita itu dalam surga. Qaulul matan, adapun ucapan matan waja'a di sana itu taba'a tabi'a fi ityanihi bi sighatil jazmi zahabiyah. Itu tabi'a mengikuti oleh Syekh Nawawi sebagai pemilik matan dan syarat, mengikuti oleh beliau dalam mendatangkannya beliau dengan sirat jaza, yaitu ja'a, akan siapa beliau ikuti az-zahabiyah fil kabair, akan az-zahabi dalam kitab al-kabair. Jadi Syekh az-zahabi juga di sana menulis ja'a, telah datang, pakai bina fa'il, mestinya ruya ya kan, qila gitu kalau memang hadis lemah. Kalau hadis sahih baru qala, bukan qila, baru ja'a. Nah, jadi beliau mengikuti dalam mendatangkan oleh beliau dengan sigat jadam yakni ja'a di sini akan Imam Az-Zahabi dalam Al-Kabair dan akan Ibnu Hajar dalam Az-Zawajir. Wahwa, dan dianya itian dengan lafaz ja'a, itu yuhimu annal hadisa sahihun, itu memberi waham ia bahwa sungguh hadis itu sahih, ma'a annahu laisa lahu isnadun kama yati, bersama bahwa sungguhnya hadis itu tidak ada baginya hadis itu isnad sebagaimana yang akan datang. Kalau pakai lafaz ja'a atau qala itu terkesan hadisnya sahih, padahal hadisnya tidak sahih. Mestinya nggak boleh seperti itu. Ya, ini kalau saya naikkan semua, ketutup hitam enggak? Ketutup enggak kira-kira? Ya, itu kan. Qala fi muqaddimatil majmu', berkata oleh Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Majmu'. Apa kata Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Majmu'? Jamahirul fuqaha, bermula jumhur fuqaha min ashabina, dari sahabat-sahabat kami, wa ghairihim, dan lainnya sahabat kami. Kebanyakan para fuqaha, baik dari mazhab kami atau bukan, ma'ada huzakil muhaddisin, selain yang sangat peka, huzak sangat peka, sangat perasa. Nah, ma'ada huzakil muhaddisin, selain yang paling halus ya, yang paling perasa dari ahli-ahli hadis itu yaquluna katsiran fi sahih, itu berkatalah mereka atau sering banget mereka berkata dalam hadis sahih ruwiya anhu. Itu khususnya para fuqaha. Para fuqaha kan tidak semuanya ahli hadis. Jadi para fuqaha itu hadis sahih kadang disebut ruwiya anhu. Wa fi dhaif, dan dalam hadis dhaif rawa fulan. Kebalik. Mestinya hadis sahih rawa fulan, hadis dhaif ruwiya. Karena ruwiya namanya sigat tamrid ya. Hadza tasahulun qabih, kata Imam Nawawi. Ini adalah tasahulun qabih. Ini memudah-mudahkan yang jelek. Enggak bagus seperti ini. Ya, tertutup. Bagaimana caranya? Nah, itulah dia.
Iya. Oke. Mudah-mudahan kelihatan tadi. Semua harus punya kitab. Ini para ustadz nih sebagian di sini udah ada yang punya kitab, wah. Jadi enak nyimaknya, bisa tobitnya kalau memang mau ditobit kan. Oke, mana tadi? Hadis arba'atun minan nisa. Adapun hadis arba'atun minan nisa fil jannah wa arba'atun fin nari wa dzakara minal arba'ah. Ini hadis di atas tadi. Hadis 4 dari wanita dalam sorga, 4 dalam neraka, dan menyebut oleh Nabi dari 4 dari perempat-perempat yang dalam sorga hingga akhirnya, hingga selesainya hadis. Walaysa laha ragbatun fi sholatin, di ujung hadis nanti, dan tidak adalah baginya si istri itu keinginan dalam sholat. Wala fi ta'atillah, tidak pula keinginan dalam mentaati Allah. Ini perempuan-perempuan penghuni neraka nanti di ujung kan. Kan 4 sorga, 4 neraka. Yang dalam neraka nanti walaysa laha, dan tidak ada baginya istri ragbatun itu keinginan fi sholat, dalam sholat, wala fi ta'atillah, tidak pula keinginan atau cinta dalam mentaati Allah, wala fi ta'ati rasulih, dan tidak pula dalam mencintai rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam, wala fi ta'ati zaujiha, tidak pula dalam mentaati suaminya. Auradahu Zahabiyu, membawakan akan ini hadis oleh Az-Zahabi bila isnadin, dengan tanpa sanad, fil kabair, dalam kitab al-kabair. Nah, dalam kitab Al-Kabair Al-Mansubilahu, kitab Kabair yang dinisbahkan bagi beliau. Watabi'ahu, dan mengikuti akannya Az-Zahabi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Az-Zawajir. Nah, jadi hadis nggak ada sanad. Nggak tahu kita para ulama ya, kenapa membawakan hadis itu nggak ada sanad. Padahal kan sepakat itu bukan hujjah. Bahkan kalau hadis palsu untuk targhib wa tarhib pun nggak boleh. Boleh pada fadail amal hadis lemah. Hadis ya. Tapi lemah, itu masih boleh. Tapi saya juga nggak paham kenapa. Ini tujuannya kan untuk menakut-nakuti para istri ya. Tapi kan masih banyak dalil-dalil sahih yang bisa digunakan untuk memberi nasihat kepada para istri. Nggak harus pakai hadis-hadis yang nggak ada sanadnya. Ini mending ini kitab ada ta'liqnya. Kalau kita baca kitab nggak ada ta'liqnya, kita nggak tahu kan. Jadi kita ceramah kemana-mana langsung baca hadis ini. Pas didengar oleh orang yang paham hadis kan jadi kacau. Nah, kitab Izharuz Zain. Izharuz Zain. Oke, ini kembali kepada memaknai hadis. Qaulu imra'atan afifatan. Yang pertama Nabi menyebutkan imra'atan afifah. Qaulu imra'atan afifah maf'ulu zakara. Itu maf'ul zakara kan? Dalam hadis zakara menyebut oleh Nabi akan imra'atan afifah pertama. Perempuan yang afif. Wahiyal ula minal arba, dan dianya perempuan yang afif itu yang pertama dari 4 perempuan calon penghuni sorga. Qaulu imra'atan afifatan. Perempuan yang afifah, apa mana afifah? Aikafatan. Perempuan yang menahan dirinya anil haram, dari yang haram. Nah, di segi makna mungkin ya. Karena di segi makna memang masuk kan. Wa fi hadisin, dalam hadis yang lain itu khairun nisaikumul afifatul ghalimah. Bermula sebaik-baik istri kamu itu afifah, yang menjaga dirinya dari yang haram. Al-ghalimatu, itu yang ghalimah. Ghalimah maknanya sangat cinta kepada suaminya. Ghalimah itu maknanya bernafsu banget. Kalau ke suaminya tapi bukan ke lelaki lain ya. Nah, kalau lihat suaminya bersyahwat namanya ghalimah. Nah, kemudian ini tafsirnya kan. Sebaik-baik istri kamu al-afifah, itu istri yang menjaga dirinya, al-ghalimatu itu yang cinta benar kepada suaminya. Artinya afifatun fi farjiha, afifah yang sangat menjaga dalam kemaluannya, ghalimatun ala zaujiha, sangat cinta kepada suaminya. Nah, nama kitabnya Izharuz Zain. Akhi Bening. Bening apa? Kurang kelihatan. Beni Munandar. Beni Munandar. Ya. Rawahu Dailami, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus dari Anas.
Wa dzakarahu Suyuti menyebutkan akan ini hadis oleh Imam Suyuti fil Jami' Shaghir, dalam Jami' Shaghir. Ini Jami' Shaghir kitab ajaib ini. Macam-macam hadis ada di sana kan? Sahih, hasan, dhaif, palsu, mungkar, macam-macam ada. Waalaikumsalam, Ummu Ayat. Waqala berkata ianya Imam As-Suyuti hadisun hasanun li ghairi. Ini adalah hadis yang hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Istilah kan? Ada hasan li dzatih, ada hasan li ghairi. Kama fi Sirajil Munir, sebagaimana dalam kitab Sirajil Munir. Wal ghalimah, apa tadi arti ghalimah? Perempuan yang baik, perempuan yang afifah, lagi yang ghalimah. Apa makna ghalimah? Wal ghalimatu syadidatu syahwah. Syadidatu syahwati. Ghalimah itu yang sangat-sangat kuat nafsunya, ala zaujiha, kepada suaminya, au sayyidiha, atau kepada tuannya kalau dia budak. Nah, ini bagus perempuan, nafsu banget kalau sama suaminya. Nah, kenapa bagus? Litaratu bi kasratin nasli ala dzalik, karena akan terjadi banyaknya keturunan atas demikian. Nah, banyak anak. La syadidatu syahwati mutlakan, bukan kuat syahwatnya secara mutlak, secara umum kepada siapapun, bukan. Bukan kuat syahwat nisbah mutlak, enggak. Hatta alal ajanib, hingga kepada laki-laki ajnabi, enggak begitu. Sebagaimana dalam hadis tadi kan, dia menjaga kemaluannya, maknanya dari yang haram kan. Tapi dia cuma bersyahwat sama suaminya. Kama asyara lidzalika, sebagaimana mengisyarah oleh Nabi bagi demikian biqauli, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afifatun fi farjiha, tadi kan, perempuan itu yang menjaga diri, menahan diri dalam kemaluannya dari yang haram maknanya. Intaha hifni alal jami'is shaghir. Nah, itulah, nah, kan. Kemudian tadi, satu, perempuan isi sorga, kasirat imra'atan afifah, perempuan yang menjaga dirinya. Ta'iatan, yang taat kepada Allah, walidaujiha, taat kepada suaminya, waludan. Apa makna waludan? Kasiral walad, banyak anak. Mestinya kasiratan ya kan, perempuan. Kasiratal walad, banyak anak. Masalahnya, pertanyaannya, bagaimana kita tahu perempuan itu banyak anak? Kan kita belum menikah, baru mau menikah. Kalau banyak anak berarti dianjurkan menikahi para janda. Yang gitu. Yang udah ketahuan, kita baru menikah udah punya 5 anak misalkan, bertanggung jawab kan. Nah, itu. Jadi beliau menjelaskan, qauluhu katsiral walad wa yu'rafu fil bikri bi aqaribiha, dan dikenal akan dianya banyak anak pada si perawan bi aqaribiha, dengan kerabat-kerabatnya. Maknanya ada kemungkinan dia banyak anak, bukan dia udah punya banyak anak, bukan. Cara mengetahuinya, lihat kerabatnya, kakaknya yang udah duluan menikah ya kan, atau keluarganya yang lain. Nah, berarti kalau kakaknya punya banyak anak, dia juga ada kemungkinan punya anak. Fala ta'arudha bainahu wa baina nadbi nikahil bikri, maka tidak bertentangan antara ini hadis dan antara sunnah menikahi perawan. Dalam hadis seolah-olah menikahi yang banyak anak. Maknanya perempuan yang di calon penghuni surga yang banyak anak. Seolah-olah kan dia memang udah punya anak beneran. Janda gitu kan. Oh enggak. Makna kathiral walad, ada kemungkinan dia punya banyak anak dengan cara melihat anggota keluarganya yang lain. Jadi tetap tidak bertentangan antara hadis ini dan hadis anjuran menikah perawan. Nabi menganjurkan umatnya menikahi perawan, Nabi sendiri menikahi janda. Karena pernikahan Nabi tujuannya bukan hanya mut'atun jasadiyah, kenikmatan fisik, bukan kan? Lebih kepada hal-hal lain. Kita sudah mengkaji beberapa kali sebelumnya. Ada yang janda udah tua, meninggal suaminya dalam perang, keluarganya musyrik, nggak ada yang menjaganya. Nabi menikahinya, memuliakannya, menjaganya, dan seterusnya. Nanti sebentar lagi nanti baru kita baca bareng-bareng Ustaz Satria ya. Ini jangan naik dulu ya, Ustaz Lalada ya. Lihat ketutup kitabnya nanti, nggak kelihatan. Sebentar lagi. Berapa menit lagi? Ya, sekitar 10 menit lagi lah. Qala Abu Zur'ah, berkatalah oleh Abu Zur'ah, wal haqqu annahu laisal muradu bil waludi kasiratul aulad. Bermula yang benar, kata Abu Zur'ah, bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidaklah yang dimaksud dengan walud. Walud ini amsilah mubalaghah. Fa'ul kan seolah-olah banyak anak.
Tidaklah yang dimaksud dengan banyak anak di sini kasiratul aulad itu banyak anak benaran. Bal man hiya fi madannatil wiladah. Tetapi yang dimaksud yaitu man. Maknanya istri-istri yang dia nyaman, yang dianya istri itu fi madinnah. Pada tempat dianggap. Fi madinnah pada perkiraan melahirkan. Maknanya dia punya potensi untuk punya banyak anak. Nah itu. Wahia asyabatu. Dianya yang man itu punya potensi untuk melahirkan itulah syabah, pemudi ya. Maknanya masih muda, istri masih muda. Kalau istri udah 40 ke atas katanya kan dilarang melahirkan. Dunal ajuzil lati inqata'a nasluha. Bukan ajuz, bukan nenek-nenek. Allati yang inqata'a nasluha, yang telah putuslah oleh keturunannya. Nenek-nenek kan nggak bisa melahirkan ya, sudah menopause. Intaha faidul qadir. Nah itu. Qaulu aidan, ucapan musannif juga di luar, ay kasiral walad. Kadza fil matbu', demikian tertulis dalam matbu', dalam versi cetak. Kata Syekh Abu Mustafa Asef, kalau kita lihat Uqudul Jen versi cetak, kasiral walad. Wa sawabuhu kasiratal walad. Bermula benarnya ucapan itu kasiratal walad, pakai ta. Karena yang melahirkan itu perempuan ya. Kasiratal walad. Kemudian qauluhu sabiratan. Perempuan calon penghuni surga tadi sabiratan. Mananya istri yang sabar, qaniatan, yang rela. Bil yasiri dengan yang sedikit, ma'adzaujiha bersama suaminya. Ad-dhahir annaha as-saniyatu minal arba. Bermula yang zahir bahwa sungguhnya ucapan ini sabirah itu yang kedua dari 4. Maknanya wanita yang kedua dari 4 wanita penghuni surga. Nah inilah tadi sabiratan. Secara zahir kata beliau ini yang keduanya. Yang pertama berarti itu tadi kan istri yang afifah. Yang kedua sabirah, yang sabar. Bahwa yuqabilu, maka dianya ucapan musannif sabiratan ini itu berlawanan akan ini nanti oleh ucapannya musannif yang akan datang. Berlawanan artinya lawan. Lawan perempuan yang masuk surga yaitu sabirah, lawannya apa? Wa mra'atan tukallifu zawjaha ma la yutik. Seorang istri yang memberatkan dia akan suaminya akan sesuatu yang tidak mampu ianya suami. Berarti kan nggak qanaah ya. Bentar-bentar COD ya. Nah, suami udah pusing aja nih. Dikit lagi. Qala Sa'd bin Abi Waqqas, berkatalah oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Apa kata beliau? Sami itu rasul, ini selingannya. Sami itu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul, innal mar'ata, sungguhnya istri, idza lam tufarij an zawjiha, jika tidak melonggarkan ia dari suaminya, fi dhiqihi, dalam kesempitannya suami. Suami sempit, rezekinya lagi macet, PHK, tapi istri enggak memberi kelapangan, masih juga menuntut banyak hal. La'anah Allah, melaknat akannya istri oleh Allah Ta'ala, wa ghadiba 'alaiha, marah ianya Allah kepadanya istri, wa la'anat hal malaikatu ajma'un, mengutuk, melaknat akannya istri oleh malaikat ajma'un, seluruhnya malaikat. Nah, ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi ini kan ngeri ini hadis kan. Nah, gara-gara lam tufarij, tidak melonggarkan suaminya jadi dikutuk, dilaknat. Coba kita lihat statusnya. Qauluhu qala Sa'd bin Abi Waqqas. Adapun ucapan qala Sa'd bin Abi Waqqas itu ismu Abi Waqqas. Bermula nama Abi Waqqas itu Malik bin Uhaib bin dhammil hamzah, Uhaib. Malik bin Uhaib, nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqila, dikatakan bukan Uhaib tapi Wahaib, Wahaib bin Abd bin Zuhrata bin Kilab bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ay. Siapa beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Ahadul asyaratil mubasysyirina bil jannah. Salah satu dari 10 yang diberi kabar gembira dengan surga. Ada hadis 10 sahabat dijamin masuk surga. Aslama ba'da arba'atin, masuk Islam ianya beliau sesudah 4 orang. Beliau orang kelima masuk Islam. Ya, tapi ini khilaf ya. Khilaf. Walahu sab'a asyarata sanatan, dan bagi beliau itu 17 tahun. Maknanya ketika beliau masuk Islam umurnya 17 tahun. Fataha Madaina Kisra, telah menaklukkan oleh beliau akan Madainnya Kisra, kota-kota Kisra, terkenal dalam perang Madain ya. Beliau pimpinannya.
Fawallahu Umar bin Al-Khattab al-Iraq, dan mengangkat akannya beliau oleh Umar bin Khattab al-Iraq sebagai pemimpin Irak. Walla memberi wilayah kepada beliau oleh Umar bin Khattab akan wilayah Irak, jadi gubernur Irak. Wa huwa awaluman araka daman fi sabilillah. Dianya Sa'ad bin Abi Waqqas itu awal orang yang menumpahkan akan darah di jalan Allah. Ini maksudnya awal orang yang membunuh musuhnya dalam Islam. Wa awalu man rama sahman fi sabilillah, dan awal orang yang melemparkan akan panah di jalan Allah. Rama yauma Uhudin alfa sahmin, telah melempar oleh beliau pada hari perang Uhud akan 1000 panah. Masya Allah kan? 1000 panah bukan kaleng-kaleng kalau zaman dulu. Panah soalnya bukan peluru, bukan peluru mesin. Tufiya bil Aqid, diwafatkan beliau di daerah Aqid, ala amyalin minal Madinah, di atas beberapa mil dari kota Madinah. Jadi meninggal di daerah Aqid, sekitar beberapa mil dari Madinah. Wa humila ilaiha, dan dibawakan beliau kepada Madinah. Dibawakan ke Madinah, artinya dikuburkan di Baqi juga. Pada tahun khamsatin wa khamsina, pada tahun 55. Wa manaqibuhu kasiratun masyhurah, adapun manaqib beliau itu banyak lagi masyhur. Intaha Fathul Qaribil. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Ustaz Teh Poci udah ada kitabnya, Ustaz. Nyimak pakai kitab, Ustaz. Jangan lihat ke layar, nggak kelihatan. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu innal mar'ata idza lam tufarij an zawjiha fi dhiqih lam adfar, nggak ada sanadnya. Lam adfar bihi, saya tidak beruntung dengan mendapatkannya. Hadis ilal an, hingga sekarang, fi syai'in min kutubil hadis, pada sesuatu dari kitab hadis. Nggak ada hadis ini dalam kitab hadis. Cuma ada dalam Qudul Ujain. Wa fihi ifratun bil wa'id syadid, dalam hadis tadi ifrat itu berlebihan bil wa'id syadid, dengan ancaman yang keras, bahwa dianya ancaman itu la'nullah, kutukan Allah, wa ghadabuhu, marahnya Allah, wal malaikati, marahnya malaikat, ajmain, seluruhnya, laha, baginya istri. Semua marah kepada istri, alal amri sagir, atas perkara yang sedikit. Bahwa dianya perkara yang sedikit, tarkut tafrij, meninggalkan memberi kelonggaran, andhiqi zauji, terhadap kesempitan suami, ya. Kesalahannya kecil, hukumannya besar, nggak adil kan? Masya Allah, berkah Ustaz, ya. Biar tehnya lancar banget. Oh, pagi-pagi ada yang minum teh, Ustaz. Pagi-pagi ya, teh dingin. Kirain jual teh siang-siang, Ustaz. Ini kayaknya kita titik di sini, Ustaz. Nah, bagaimana? Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Jadi begini maksudnya. Apa maksudnya?